Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Hasna SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas 1.2.a.8 koneksi antar materi melalui refleksi model 4P. P yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan ke depan. P yang pertama peristiwa. Momen paling penting dan mencerahkan bagi saya adalah pada modul 1.1 Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Dari modul 1.1 saya belajar tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, antara lain 1. Pendidikan yang menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, asas trikon ingar sesungkulodo ing madya mangun karso dan tuturi handayani. Kemudian yang kedua, pendidikan yang berpihak atau menghamba pada murid. Menghamba pada murid maknanya guru fokus mengutamakan kepentingan peserta didik. Guru berperan memfasilitasi pembelajaran, menyiapkan segala kebutuhan belajar peserta didik sesuai minat dan bakatnya. Tidak melakukan paksaan, melainkan mengarahkan agar tercipta kesadaran sendiri untuk mau belajar. Guru ikhlas dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan. Yang ketiga, anak bukan tabula rasa. Sebelum belajar modul 1.1, saya sering mendengar bahwa anak ibarat kertas kosong atau tabula rasa. Setelah belajar modul 1.1, saya memahami bahwa ternyata anak bukanlah tabula rasa. Setiap anak lahir membawa kekuatan kodratnya masing-masing, namun masih samar. Peran guru adalah menebalkan garis samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya, sehingga potensi-potensi luar biasa pada anak yang masih tersembunyi dapat ditampilkan dan dimaksimalkan sehingga menjadi manusia seutuhnya. Pada modul 1.2 ada hal yang sangat menarik bagi saya. Yang pertama, teori gunung es. Dari teori gunung es, saya menyadari bahwa yang terlihat pada anak hanya sebagian kecil dari potensi yang dimilikinya. Ada potensi sangat besar yang tersembunyi pada anak yang tidak tampak dari luar. Peran guru sangat diperlukan untuk menggali potensi tersembunyi tersebut. Yang kedua, pada modul 1.2, saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak antara lain berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Setiap guru, terutama guru penggerak, harus memiliki nilai-nilai tersebut untuk mendukung perannya. Peran guru penggerak antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, menggerakkan komunitas praktisi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menjadi coach bagi guru lain. Setiap guru sejatinya adalah penggerak jika terus belajar untuk mengembangkan dirinya. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 adalah bahwa modul 1.1 adalah modal awal bagi saya sebagai calon guru penggerak untuk memahami nilai dan peran saya sebagai guru penggerak pada modul 1.2 dan dapat mengimplementasikan dalam tugas saya sehari-hari sebagai pendidik, yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. P yang kedua adalah perasaan. Saat momen belajar modul 1.1 dan modul 1.2, saya merasa seperti menemukan oase di padang tandus. Setelah belajar modul 1.1 dan 1.2, saya menyadari bahwa sudah ada hal-hal yang benar yang selama ini saya lakukan, namun masih ada hal-hal yang perlu saya perbaiki dan kuatkan dalam melaksanakan tugas saya sebagai pendidik. P yang ketiga adalah pembelajaran. Setelah belajar modul 1.1 dan modul 1.2, ada banyak pembelajaran yang saya dapatkan. Poin penting bagi saya adalah bahwa seorang guru adalah seorang pembelajar dan pembelajar. Seorang guru untuk mendukung tugasnya sebagai pendidik tidak boleh merasa puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Seorang guru harus terus belajar dan terbuka menerima segala perubahan, terutama perubahan zaman. Hal yang paling mungkin dilakukan oleh guru adalah melakukan perubahan mulai dari dirinya sendiri agar bisa melakukan perubahan pada pihak lain atau lingkungan sekitarnya. Dan P yang keempat adalah penerapan ke depan. Hal yang paling mungkin saya lakukan ke depan adalah melakukan perubahan mulai dari diri saya sendiri untuk mengimplementasikan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Misalnya, yang pertama, terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid.
terus berupaya berkolaborasi dengan teman sejawat maupun pihak lain untuk pengembangan sekolah. Terus belajar baik secara mandiri maupun mengikuti pelatihan-pelatihan resmi, terus-menerus dan konsisten melakukan refleksi demi perbaikan pembelajaran berikutnya, dan tetap kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajaran. Demikian pemaparan dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.